Bulayahnya sosok seorang ulama yang karismatik, memiliki ilmu dan pemahaman agama yang tinggi dan pengalamannya yang banyak dalam pengelolaan majelis taklim, serta saat ini sedang merintis pengembangan majelis asuh Al-Bahjah pada pesantren Al-Bahjah. Dengan bahasa yang lugas, jelas dan tegas, Bulayahnya memang seorang dai yang patut diikuti dan diamalkan dalam ajaran Islam agar tidak menjadi budak dunia. Inilah mungkin yang menjadi keinginan kita untuk mendengarkan dakwahnya lebih dalam lagi. Untuk inilah DKM beserta jamaah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara kita, Ustaz-Ustazah, baik yang berada di Tanjung Pinang maupun tim safari dakwah Buya yang telah berupaya fasilitasi untuk menghadirkan Buya Yahya di Masjid Besar Al-Aswah ini. Untuk diketahui bersama bahwa Masjid Besar Al-Aswah secara terjadwal alhamdulillah dalam melaksanakan pengajian baik yang menyangkut tauhid, tafsir, hadis dan fikih serta akhlak. Rasanya tidak dapat kami balas budi baik semua anggota tim yang berperan menghadirkan Al-Mukarram Buya Yahya di Masjid Al-Uswah ini, kecuali Allah SWT yang selalu memberikan barokah dan memudahkan setiap perjuangan. Kita juga semua berdoa agar Yayasan Al-Bahjah dapat mengembangkan majelis asuh Al-Bahjah melalui salah satu pesantrennya yang berada di Tanjung Pinang ini, insya Allah. Selanjutnya tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua jamaah adik kakak kita dalam pelaksanaan tabligh akbar malam hari ini. Terdapat kekurangan di sana sini dalam pelaksanaannya maupun pelayanan kepada para jamaah yang mau istinja menggunakan kamar kecil kami. Mohon maaf untuk sementara ini tersedia di belakang masjid. Mengingat saat ini DKM sedang berupaya membangun tempat duduk dan toilet di samping kanan masjid ini. Mudah-mudahan atas perhatian dan keikhlasan kita semua, tempat wudhu dan toilet insya Allah segera dapat diselesaikan. Amin. Terima kasih atas perhatian dan doanya serta kehadiran para jamaah semuanya dalam pengajian ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita dalam beragama sehingga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat. Sekali lagi terima kasih Buya atas kunjungannya. Doa kami semoga Buya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, jazakumullah. Insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada malam hari ini kami semua Jumat 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, tanggal 9 November 2023. Allah hadirkan kita, hamba Allah yang telah dimuliakannya, yaitu Buya Yahya, Profesor Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi ja'ala fi qulubihim mahabbatan sadiqatan li Rasulillah fa'anahum ala ittiba'i sunnatihi wa salatullahi wa salamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. أعنا يا ربنا على اتباع سنة حبيبك سيدنا محمد وأمتنا يا ربنا على ملة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perindu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, benar-benar hadirkan syukur di hati kita oleh Allah. Di antara makhluk-makhluk Allah, di antara bangsa manusia yang berada di bumi ini, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat Nabi Muhammad, kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk merindu dan mencinta baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk kehadiran kita saat ini merupakan tanda bahwa kita merindu Nabi, bahwa kita cintai Nabi. Karena Anda semuanya tahu acara saat ini, acara untuk baginda Nabi. Kemudian Anda berbondong-bondong untuk datang karena di hati Anda ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tinggi sekali, sehingga karena kadar cintanya tinggi maka menjauhi larangan-larangan baginda Nabi, lupa perintah baginda Nabi, dan juga kadang sering melanggar larangan baginda Nabi, dan dia sadar kalau itu semuanya salah. Kemudian dia memohon ampun, dan mereka pun akhirnya menjadi orang ini adalah perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlena, kita menduga kalau di hati kita ada bibit cinta atau ada rindu, akan tapi ternyata cinta kita itu dihapus oleh sesuatu yang ada di hati kita. Menghapus cinta kepada baginda Nabi, menghapus cinta kepada Rasulullah yang seolah-olah mencintai, seolah-olah dekat dengan Nabi. Padahal sesungguhnya dia menjadi jauh karena di dalam hatinya telah ada penyakitnya tersebut. Dan ini ada orang pada zaman Nabi. Maka saat orang pada zaman Nabi terlihat dia itu dekat dengan Nabi, akan tapi ternyata dia tidak beruntung biarpun dekat dengan Nabi. Maka dari itu mari kita cermati dalam waktu yang singkat ini, jangan sampai penyakit itu ada di hati kita. Karena penyakit itu kalau ada di hati kita, biarpun orang itu duduk dengan Nabi, lihat Nabi, belajar dengan Nabi, maka orang itu menjadi tidak beruntung. Apa yang ada di hati itu adalah kesombongan serta benci dan dengki. Sombong, benci dan dengki itu
yang menjadi sebab orang yang setiap saat melihat Nabi, bahkan belajar dengan Nabi, melihat Nabi, belajar dengan Nabi, satu kampung dengan Nabi, akan tapi dia tidak beruntung, bahkan menjadi orang yang sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tentang ilmu, ilmunya tinggi. Karena tidak ada firman Allah turun kecuali dia juga tahu. Tidak ada Nabi bersabda kecuali dia tahu. Akan tapi ternyata orang ini orang yang melihat Nabi. Kita semua itu bermimpi, kita semua itu merindu untuk Nabi dalam mimpi, kan begitu. Biarpun dalam mimpi kita ingin ketemu Nabi. Ini Abu Jahal lihat setiap saat. Melihat Nabi, ngobrol dengan Nabi, berbincang dengan Nabi, mendengar Nabi menyampaikan pesan, menyampaikan sabda-sabdanya. Akan tapi Abu Jahal tidak beruntung. Karena apa? Abu dan punya kesombongan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita tarik ke atas dan juga kita tarik ke zaman ini, dia disebab kesengsaraan. Kalau kita tarik ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, hadapi sifat ini. Ada pada zaman Nabi Adam itu ada makhluk Allah yang ahli ibadah. Dia tidak kurang-kurang sampai dikatakan tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan untuk sujud. Dia adalah iblis. Iblis itu bukan golongan malaikat. Iblis ya, karena begitu hebatnya iblis di dalam ibadahnya, oleh Allah diangkat, digolongkan bersama golongan para malaikat, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Sehingga iblis seperti malaikat. Malaikat ibadah, dia ibadah, sudah nggak ada beda. Kalau ada orang lihat iblis dengan malaikat tidak ada beda. Karena begitu hebatnya ibadahnya iblis. Ujian datang. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan kita Nabi Adam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat, ujian kepada malaikat, dan di dalamnya ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat, rombongan semua para malaikat tanpa terkecuali, dan yang bersama para malaikat yaitu iblis yang ahli ibadah, sujudlah kalian kepada Adam sujud penghormatan. Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah. Fasajadu, dan semua para malaikat sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya kepada Allah. Sujud penghormatan. Semua malaikat sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, illa iblisa, kecuali iblis aba wastakbara. Iblis mah ada sombongnya, ada ogah-ogahannya dia. Ada sombongnya iblis, sombong, nggak mau sujud iblis. Apa yang menjadikan iblis tidak sujud ini? Iblis berpikir, kalau bahasa sederhana, saya ini kan ustadz, kiai, masa saya harus hormat sama orang awam? Ibaratnya, saya tuh punya prestasi ribuan tahun beribadah, bagaimana saya suruh hormat kepada Adam yang belum punya prestasi, baru diciptakan oleh Allah. Adam belum punya sujud, Adam belum punya puasa, Adam belum punya amal ibadah, baru diciptakan oleh Allah. Kata iblis, kok bisa? Gimana rumusnya kok saya suruh hormat kepada Adam? Gak mau. Karena apa? Sombong. Dan ada ngiri. Kenapa kok aku suruh dia? Aku kenapa disuruh hormat kepada Adam? Gak mau itu iblis. Lihat, ini kehancuran iblis. Apa itu? Kehancuran iblis adalah di saat ada kesombongan di dalam hatinya. Sehingga model iblis, jadi kita punya model, kita punya suri toladan. Suri toladannya, Nabi Adam di saat dilarang makan buah khuldi, di saat dilarang buah syajarah, itu dalam Al-Quran syajarah. Di saat Nabi Adam dilawalat taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini hai Adam.
Karena satu hal Allah bikin lalai, kemudian makan buah tersebut, Nabi Adam diingatkan oleh Allah. Kalau Adam mbah kita, Nabi Adam di saat diingatkan oleh Allah langsung begitu mudahnya mbah kita Nabi Adam langsung menyebut nama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Cirinya mbah kita Nabi Adam itu kalau diingatkan tidak membantah, langsung mengatakan Rabbana dzalamna, ya kami zalim, kami telah salah ya Allah. Kalau tidak kau ampuni dan tidak kau beri kasih sayang, saya akan menjadi orang merugi. Itu Nabi Adam. Iblis di saat diingatkan, kenapa kau tidak sujud, hei iblis? Kenapa disuruh sujud kau tidak mau sujud kamu iblis? Coba iblis kata, aduh ya Allah, mohon maaf saya salah ya Allah. Kan beres. Iblis tidak. Iblis dengan kesombongan mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Aku ini kan kiai. Aku kan atasanmu. Aku kan bosmu. Nah ini. Jadi kalau kita tarik ke atas, sebabnya kehancuran adalah sombong di dalam hati, di dalam diri iblis. Turun lagi ke anak Nabi Adam melihat kejahatan bangsa manusia pertama kali di bumi adalah kisah Qabil Habil, ngiri sama saudaranya, iri dan dengki. Makanya ini, jadi kalau kita tarik ke atas, iri dengki sebab kehancuran, nggak bisa menjadi baik. Dan pada zaman Nabi pun juga demikian, sampai hari ini pun ketahuilah, kalau kita cermati sebab kehancuran kita adalah ada kesombongan, ada benci dan ada iri di dalam hati kita. Cuman iri kepada siapa? Iblis kepada Nabi Adam, Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Lalu kita hari ini mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Karena artinya kita ingin menjalin cinta dengan Nabi, agar kita tidak sombong dengan Nabi, agar kita tidak dengki, tidak. Ya gitu maksudnya. Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah dilahirkan. Nabi sudah wafat. Lalu bagaimana memuji kalau kita itu tidak ada sombong dengan Nabi? Lalu bagaimana untuk menguji kalau kita ini tidak iri dan dengki kepada Nabi? Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah wafat. Akan tapi yang ada adalah saat ini umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Di sini akan terbaik. Muhammad, lihat alamat hidayah akan dijauhkan dari diri Anda. Kalau Anda mendengki kepada umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah Anda pun akan menjadi orang yang tidak beruntung dengan kedengkian di hati Anda. Maka ilmu yang paling penting untuk sambung dengan baginda Nabi adalah bagaimana kita berurusan dengan umat Nabi Muhammad, tidak dengan kesombongan dan tidak dengki dan benci. Ini yang harus kita coba. Kita koreksi. Sombong itu Masya Allah, na'udzubillah. Malu kalau sombong. Kita berpikir tentang kesombongan. Orang mau sombong. Dia apa yang dimiliki seorang manusia kok sombong? Dia cerdas, ketahuilah. Allah yang ngasih kecerdasan. Tiba-tiba jatuh gegar otak juga hilang itu semuanya. Mau apa? Ya katanya keger gagah perkasa dikasih sakit juga selesai. Tidur pun sudah kayak mayat dia. Sudah nggak perlu kita sombong. Maka ini kesombongan yang harus kita pegas. Dan sombong ini Nabi menyebutkan adalah al-kibru batarul haqqi wa qamtun nasi. Tanda sombong atau sombong itu tandanya batarul haqqi, menolak kebenaran. Kalau dia nasihati gampang berubah. Kayak iblis. Kalau dia ada seorang suami dinasihati istri banting pintu, ya. Ini sama nggak benar. Ini namanya iblis sama setan bernikah. Iblis sama setan, nggak ketemu judulnya. Akan kita lapang hati, kita terima kasih. Kita jangan biasa merendahkan. Mungkin masalah sombong tidak akan kami bahas detail malam ini. Kita akan membahas masalah yang urusan benci dan dengki tadi. Karena ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di hari ini. Urusan sombong hati-hati. Kita jangan sombong dengan pembantu. Kadang kita merasa, oh Masya Allah dengan pembantu di rumah kita adalah bisa jadi dia masuk surga lebih dulu dari kita. Hei hamba Allah.
puasa, dia puasa. Anda tahajud, dia tahajud. Pembantu yang baik kalau bosnya soleha, pembantunya juga soleha. Akan tapi apakah Anda bisa mengungguli dia? Tidak bisa. Coba. Anda sholat tahajud, dia tahajud. Anda puasa, dia puasa. Bedanya apa? Waktu Anda puasa, dia menyiapkan sahur buat Anda. Anda tidak pernah menyiapkan untuk dia. Waktu Anda buka, dia menyiapkan buka. Anda tidak pernah menyiapkan buka untuk dia. Mungkinkah Anda akan merendahkan pembantu di rumah Anda? Ya Allah. Umat Nabi bukan sekedar manusia yang berdiri berjalan mengambilkan kopi karena setelah Anda perintahkan, Mbok, ambilkan kopi, lalu mengantarkan kepada Anda setelah itu Anda gaji. Bukan sampai di situ urusan Anda. Urusan Anda, mana adab Anda, akhlak Nabi untuk mengucapkan terima kasih, Mbok, mohon maaf. Mana akhlak mulia kita? Mana? Kita sok, Anda naik beca, Anda bisa ada beca Anda sih? Tidak ada beca. Teman kata apa, lihat, setelah Anda nyewa kemudian Anda keluar, Anda begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Anda ini siapa? Apa sih asalahnya beradab, berakhlak yang mulia, tata krama. Jangan biasakan dengan kesombongan, hei hamba Allah. Sombong menjadikan sebab runtuhnya iman kita. Menjadi runtuhnya hidayah kita. Gak ada perlunya. Apalagi sombong itu macam-macam disebutkan. Ada sombong dengan ilmunya. Mentang-mentang ustaz seolah-olah sudah punya surga, petentang-petenteng kesana kemari nenteng surga. Tidak ibu, saya tidak punya surga. Saya bukan nenteng surga. Akan tapi kami mencari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh orang Tanjung Pinang. Bukan saya bagi-bagi surga. Barangkali ini catatan amal. Ini gara-gara kau Tanjung Pinang, hei Yahya, kau masuk surga. Kan lumayan. Bukan saya bagi surga. Siapa saya bagi surga? Saya tidak punya surga. Tidak ada jaminan surga buat kami. Kami mencari, makanya kita keliling ke sana kemari, nyari barangkali surga kami di sana. Tidak boleh sombong, hei hamba Allah, tidak ada perlunya. Dan sungguh siapa yang paling hebat di antara yang hadir di sini ini? Orang yang paling tulus. Orang yang paling tulus bukan jaminan yang di atas kursi ini paling mulia, oh tidak. Hanya karena saya yang menyampaikan, maka saya tempatnya lebih tinggi, kan begitu pendidikan Nabi. Kalau kamu bagian yang ngomong tempatnya tinggi sedikit berbeda, biar orang nggak bingung siapa mana yang ngomong. Ini sunnah. Jadi kalau orang isi ceramah itu dimimbarkan atau ditinggikan, biar orang tahu kelihatan sana sini. Kalau nggak kelihatan kan bingung nanti tolong kita lain. Bukan karena lebih hebat atau tidak, hei hamba Allah. Bukan karena lebih hebat, bukan. Akan tapi memang tugas saya begini. Baik, masalah kesombongan tolong tinggalkan kesombongan. Gak ada perlunya kita miara kesombongan. Suatu ketika seorang alim, Imam Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti, beliau berkata begini, kalau seandainya aku itu berbicara kok ternyata kalimat yang aku ucapkan itu mudah difahami, enak dan mudah difahami, aku yakin ada kekasih Allah yang berada di tengah-tengah mereka. Yang kekasih Allah itu apa? Dia mungkin orang yang lambat pemahamannya, sehingga karena pemahamannya lambat, Allah giring kalimatku agar fasih biar dipahami dia, bukan karena aku punya kelebihan. Orang hebat itu nggak pernah menyombongkan diri. Kami pun disampaikan, jika ternyata kalimat saya bisa diterima oleh Anda semuanya, ketahuilah, karena hati Anda yang terbuka, hati Anda yang baik menerima omongan kami. Bukan karena wah bahasanya fasih, oh tidak. Sefasih apapun bahasa, jika hati tidak senang tidak akan bisa mendengarnya. Akan tapi karena baiknya hati Anda, maka omongan kami pun mudah Anda dengar karena baiknya Anda. Kan begitu. Baik, kita lanjutkan. Jangan biasakan dengan kesombongan. Sombong itu merugikan. Ada sebuah kisah, sedikit sekelumit kisah yang pernah disebutkan oleh Baginda tentang dua model manusia. Yang satu adalah abid Bani Israel, ada ahli ibadah yang berada di bukit. Yang satu adalah majin Bani Israel, yang kedua adalah majin itu kalau bahasa sekarang preman pasar. Majin orang jahat yang kerjaannya pokoknya segala kejahatan di pasar dia lakukan. Ini dua orang tuh sama-sama terkenal, sama-sama masyhur. Viral ini, yang satu viral dengan ibadah dan kesolehannya, orang alim ahli ibadah yang di atas bukit. Kemudian yang satu adalah preman di pasar.
Sang ahli ibadah itu memang ingin menghindar dari hiruk pikuk manusia, lalu pergi ke atas bukit biar dia leluasa dalam beribadah, tidak terganggu dalam ibadahnya. Semua orang tahu kalau disebut sang ahli ibadah, semua orang tahu. Di saat disebut sang preman, semua orang juga tahu karena sama-sama terkenal. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal maka ia harus turun pergi ke pasar. Sang preman pasar yang di pasar, biarpun preman ternyata tiba-tiba dia pengen ketemu sang ustadz. Nggak atau pengen minta tausiah atau minta petua atau minta doa, pokoknya pengen ketemu sang ustadz. Bukan ingin jahat, tiba-tiba tergerak hatinya. Rupanya biarpun dia preman, diam-diam dia juga kagum kepada ustadz. Cuman karena dia merasa kotor, dia merasa tidak baik, sehingga tidak sempat menemui sang ustadz. Hari itu dia pengen bertemu. Dia naik ke atas bukit dan sang ustadz pun turun dari atas bukit. Yang preman dari bawah, sang ustadz dari atas. Ini bukit zaman dulu, bukan zaman sekarang. Lihat aspal jalan gede. Jalan setapak adanya zaman dulu itu. Karena jalan setapak, lihat sang ustadz turun, sang preman naik, berpapasan di tengah jalan setapak. Kalau tidak ada yang mengalah akan tabrakan. Rupanya sang preman itu lebih dulu melihat sehingga terkaget dia. Oh, kenapa ustadz kok turun? Bahkan di saat melihat ustadz turun dulu, dia masih koreksi diri. Ya Allah, betul dijaga dia oleh Allah. Masa saya temui langsung diturunkan oleh Allah biar gak ketemu saya atau bagaimana? Jelek banget saya ini. Sampai sang preman itu terduduk di jalan setapak dan tidak bisa bertutur sepatah kata pun. Minggir di jalan setapak dengan memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan, silakan ustadz. Tapi dengan isyarat saja. Kemudian sang preman melihat, sang ustadz melihat sang preman mempersilakan, merasa ustadz ya mau dihormati, cium tangan gede gitu. Itu gaya ustadz kan model begitu biasanya. Nah, layak dihormati. Iya, yang saya ustadz. Di saat merasa dihormati sang preman, ya, dia menerima penghormatan. Langsung aja sang preman dilewati begitu saja. Tidak mengucapkan assalamualaikum. Tidak menyapa hendak kemana engkau anak muda. Tidak. Langsung sang ustadz melewati sang preman. Dan sang preman pun melihat sang ustadz dengan kekagumannya. Biarpun ustadz hilang dari pandangan matanya, tapi kekagumannya tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam kisah tersebut. Ketahuilah Allah Maha tahu apa yang di hati mereka. Lihat, ini sang orang ahli ibadah karena merendahkan orang lain menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Kemudian sisi lain, ketahuilah orang sejahat apapun, biarpun dia katanya preman pasar, badung, bandel dan sebagainya, tapi kalau sudah disebut syiar agama kok ada penghormatan, ketahuilah tunggu dia akan tobat. Ini preman. Akhirnya apa? Rupanya masih mengagungkan sang ulama. Biarpun dia katanya preman, biarpun ulamanya ulama bohong, tapi yang penting di hatinya pokoknya namanya ulama kan begitu. Orang awam kan husnuzon. Ulama palsu pun juga hormat kan? Nggak ada masalah. Yang penting di hati kita hormat. Kalau hari ini Anda perhatikan, jika ada preman, orang katanya badung, dia pemabuk dan sebagainya, ternyata masuk bulan puasa berubah dia. Puasa. Lihat ustadz lewat, ustadz, jangan macam-macam. Ada pengajian begini, preman, stop. Kita jaga deh sepeda-sepeda jamaah. Kalau ada orang badung bandel, ternyata masih mengagungkan syiar agama, tunggu dia. Suatu ketika akan ditarik oleh Allah dalam kebaikan. Maka kami sampaikan kepada semua para preman-preman yang katanya Anda badung bandel dan seterusnya. Lihat diri Anda sendiri. Kalau ternyata Anda masih mengagungkan syiar-syiar agama, hei preman, ketahuilah Anda akan dibawa oleh Allah kepada kemuliaan semulia-mulianya. Amin. Lihat, maka dari itu Anda jangan meremehkan orang yang seperti itu. Bisa jadi di dalam hatinya ada kerinduan kepada kemuliaan. Tapi sebaliknya, biarpun Anda ahli ibadah dan seterusnya, tapi Anda merendahkan orang lain, bisa jadi pada akhirnya menjadi hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah kesombongan. Dan mari kita waspada, ini bahaya sekali. Termasuk kayak begini nih. Harus kita tata hati. Enggak boleh ada sombong di antara kita. Kalau saya sombong enggak akan sampai ilmu kepada Anda. Sombong enggak akan nyampe kepada Anda. Ilmunya iblis. Sama, yang menghadiri pun sombong gak akan terima, kayak Abu Jahal. Akan tapi yang ada bagaimana?
Kita ini menjadi hamba yang saling mencintai. Kita saling membantu untuk baik. Seperti kami sampaikan tadi, bisa jadi ini loh kehadiran Anda ini menjadi sebab saya selamat loh dari surga. Kan bisa begitu. Dan kami yakini begitu. Mungkin ada hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu pengen menghadiri pengajian kami saat ini. Kemudian sholat, jadi ahli sholat, pahalanya masuk surga dia. Coba. Seperti ya, kayak guyonan lah gambarannya begini. Kemudian dia masuk surga. Setelah masuk surga, na'udzubillah, semoga saya juga ahli surga. Amin. Kalau seandainya saya kepleset, kira-kira orang itu ngomong apa? Akan ngomong, ya Allah, saya masuk surga selamat gara-gara Buya Yahya itu, ya Allah. Tolong selamatkan dia. Ya, kan lumayan, saya selamatkan sama dia. Makanya saya pengen banyak kenalan sama orang, saya ajak kepada kebaikan itu, barangkali itulah yang akan tolong saya di saat saya kepleset. Bukan saya bagi-bagi surga, hebat Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah tidak ada benci dan dengki. Lihat seperti ini. Coba kalau Anda ada benci dengan saya, sudah tidak enak dari awal pertemuan. Betul kan? Sama kalau saya benci kepada Anda, ada ini orang, ada astagfirullah. Kenapa ini? Tidak akan indah, ilmu tidak akan indah. Katailah maka harus kita bangun cinta di antara kita, hai hamba Allah. Hari ini kita harus menyuburkan cinta. Kita biasa diadu domba, kita disiap bikin permusuhan. Kita ini sudah diobok-obok oleh iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Tidak membuat YouTube kecuali menjadi permusuhan, tidak buat konten bermusuhan, apapun dijadikan alat bermusuhan. Kita jangan mau dibohongi, ya Allah. Kita harus damai, menjadi juru damai. Tapi kunci damai dan menjadi juru damai adalah hati kita dulu, nih yang harus kita benahi. Coba Anda harus pahami saat ini. Kita biasa diajak permusuhan. Pemilihan presiden berantem. Pemilihan gubernur berantem. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, ternyata pemilihan lurah desa berantem. Sampai ternyata pemilihan ketua majelis taklim dan pengurus masjid juga. Musibah ini umat Nabi Muhammad. Biasa diadu domba ini. Mau apa kita? Jangan mau. Tapi itu semua bermasalah di hati kita. Kita tidak membangun cinta. Kita miara dengki dan benci. Maulid Nabi kita seperti itu. Maulid Nabi kita itu jangan sampai ada benci dengan umat Nabi. Jangankan dengan umat Nabi. Dengan perbuatan Nabi pun gak boleh. Anda kalau merasa tidak nyaman dengan perbuatan Nabi, hati-hati. Sampai disebutkan oleh para ulama. Anda tahu namanya tadi istinja. Istinja itu kan membersihkan, menyucikan diri dari bekas sisa buang air kecil, air besar. Itu kan istinja. Anda paham istinja? Dan istinja itu ada dengan air dan ada istinja dengan batu. Para ulama menjelaskan istinja dengan batu boleh digantikan tisu kering. Dan hendaknya harus tahu ini fikihnya mungkin ini. Yang perlu kami sampaikan juga, fikih itu penting juga. Anda mungkin ada yang tidak mengerti fikihnya. Istinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu, biarpun Anda punya air. Batu itu adalah sedikit saya tambahkan masalah fikih, karena ini fikih penting juga, biar Anda tetap bersih dan suci. Boleh diganti dengan tisu. Tisunya tisu kering, sebab syaratnya, kalau ini yang belajar fikih kecil-kecil, safinah dan sebagainya, Anda akan mengerti. Istinja dengan batu atau yang serupa dengan batu. Serupa itu yang mengandung sifat-sifat batu. Apa sifat batu? Sifat batu adalah padat. Sifat batu yang boleh dipakai istinja, sifat batu yang padat, sifat batu yang suci, sifat batu yang kering, sifat batu yang bisa ngeresep. Ada batu hitam yang mengkilap, itu gak bisa ngeresep air kan. Nanti batu gombong, itu bisa batu yang itu ada sebagian batu yang itu ada yang resep air langsung kejam ada. Kemudian yang kelima tidak terhormat. Itu 5 syarat yang kita boleh menggunakan batu biarpun ada air. Anda ganti dengan batu, misalnya setelah buang air kecil, Anda dengan batu, termasuk bata merah, bongkahan tanah. Yang jelas sifatnya 5. Dia adalah benda padat, dia adalah kering, dia adalah suci, dia bisa ngeresep, dia adalah tidak terhormat. Yang terhormat nggak boleh. Contoh, kering, suci, padat, suci, kering, bisa mengangkat, ngeresep, tapi terhormat nggak boleh. Contoh apa? Roti tawar, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tisu padat, kering, suci. Coba kalau ada air kencing, sedot kan?
Kemudian dia tidak terhormat. Memang namanya tisu untuk ingus, untuk segala macam. Maka ini saya beri ilmu fikih. Sebelum bagian saya bukan ceramah, Ibu. Saya itu aslinya suruh ngajar fikih. Saya belajar dari kecil, belajar fikih. Tapi sampai di Indonesia jatuhnya suruh ceramah. Ini kan salah alamat itu. Kami belajar, hidup saya belajar dengan fikih. Halal haram. Sampai di Indonesia suruh ceramah, ya sudah. Mau boleh buat ya. Orang pada. Nah ini termasuk kami kasih fikih. Fikih ini penting, Ibu. Anda di rumah banyak kolam, di atas hujan, di bawah ada mata air. Anda boleh istinja dengan tisu ini, Bu. Dulu ada orang ngecek ini. Pada zaman dulu Nabi Muhammad menjijikkan. Kenapa kok pakai begitu? Gak mau pakai air. Bukan gak mau. Ada air kok boleh pakai ini. Apa-apaan itu? Nabi Muhammad direndahkan. Ternyata hari ini, kalau Anda pergi ke negeri-negeri maju, lihat Anda ke toiletnya, nggak ada air, adanya tisu. Oh, karena ini tisu. Nah sekarang Ibu, jangan sampai umat Nabi Muhammad ini sudah sering hadir di majelis taklim, tak taunya diajak sholat najis. Celana saya, kenapa? Pipis ya? Nah ini. Kalau seandainya Anda mohon maaf dalam bepergian, sedikit saya belokkan fikih karena fikih masyarakatan, saya nyebut fikih masyarakatan hari ini harus. Mohon maaf, mungkin Anda ke toilet umum, seorang ibu khususnya ke toilet umum tak tahunya apa, itu ada kolamnya, ada air. Airnya sudah 5 tahun nggak pernah diganti. Jadi ada kudis di dalamnya, ada koreng macam-macam. Coba Anda siramkan ke wilayah Anda akan gatalan. Anda harus tahu dong, kalau itu kotor tidak usah pakai itu, cukup pakai tisu. Dan tidak usah ragu. Anda tidak usah ragu. Kalau ternyata, ya, Anda tidak usah ragu karena itu mengganti, itu lebih. Kalau ternyata, kalau ragu lah ini, kami bahas masalah urusan Nabi Muhammad. Barang siapa yang ragu menggunakan istinja dengan batu, maka istinja dengan batu menjadi wajib. Supaya apa? Supaya Anda tidak jijik dengan yang dilakukan siapa? Rasulullah menggunakan batu, kenapa kok Anda jijik? Anda tidak boleh, maka Anda wajib melakukannya. Demi apa? Demi menghilangkan rasa tidak senang dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi saya ingat satu, cuman syaratnya adalah tidak boleh kurang dari 3. Mohon maaf, tidak boleh kurang dari 3. Misalnya bapak-bapak 1. Ini najis loh ya, buang. 2. 3 kalau sudah aman, kering, selesai. Di jalur belakang pun juga sama. 1, ini anggap saja belum ini bukan sepakai, ini anggap belum, biar nggak mubazir. Ya, 1, 2, 3 kok masih ada warnanya, kotornya tambah lagi sampai bersih. Setelah itu Anda tutup celana, wudhu pakai air boleh. Ini yang membersihkannya cukup dengan tisu. Nah ini kemudahan yang harus dipakai. Tapi bukan tisu basah, Ibu yang soleha. Tisu basah enggak menyebarkan najis, tisu basah. Jadi paling enggak seorang bapak atau ibu dalam tasnya harus ada tisu. Kalau suatu ketika tiba-tiba buang air, mohon maaf, dan ini penting sekali. Anda jangan maksakan dengan air ternyata jadi korengan Anda. Apalagi mohon wanita itu kan nyerap itu. Takut ada bakteri malah kesedot ke dalam jadikan sebab berpenyakit. Naudzubillah, sekarang banyak penyakit nular gara-gara air itu. Makanya tolong pahami mana ini. Dan ini bersih, selesai. Setelah itu lihat, tidak usah pakai air lagi juga boleh. Kalau pakai air memang lebih bagus. Jadi ini bukan seperti tayamum. Anda tayamum tahu. Kalau tayamum itu adalah nggak ada air baru pakai kalau ini nggak ada air, saya punya air banyak. Dan kadang memang kita perlukan itu. Mungkin Anda lagi demam, nyentuh air nggak enak, buang air dengan seperti itu. Cuma nanti ada beberapa syarat yang lainnya kami tambahkan. Buang air kecilnya itu normal. Jadi hanya ke sekitar isu saja. Kalau buang air kecilnya ternyata kencingnya ke perut sama ke jidat, itu aneh-aneh. Nggak bisa lagi. Hanya ke wilayah ini saja. Mohon maaf, ini sekelumit masalah fikih. Saya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang urusannya dengan Nabi, jangan sampai Anda merasa tidak senang. Yang dilakukan Nabi, maka jangan menjelekkan keharapan Nabi. Biarpun di sana ada Abu Jahal. Saya tidak urusan dengan Abu Jahal kok. Urusannya dengan Nabi Muhammad yang Arabi. Kan begitu ya. Ini rasis. Enggak, karena Nabi Muhammad Arab, saya cinta Arab karena Nabi Muhammad.
Lalu Arabnya Abu Jahal saja tidak ikut Abu Jahal kok, Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, Anda harus merubah diri Anda yang semula tidak peduli menjadi peduli. Suami Anda siapa? Hai hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Maka di saat Anda sadar itu umat Nabi Muhammad, Anda pasti akan bisa mengurangi cerewetmu. Itu sama Bapak, istrimu adalah siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau Anda sadar betul kalau itu umat Nabi Muhammad, susah seorang suami dolim pada istrinya. Permasalahan kita lupa Nabi Muhammad, lupa Rasulullah. Maka malam ini akan kita tumbuhkan kembali kesadaran bahwasanya ini ada Nabi Muhammadnya. Ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk kembali membahas hilangnya dengki dan benci diganti dengan cinta. Makanya karena selama ini kita sudah diadu domba, diajak bermusuhan, biarkan orang membuat permusuhan, biarkan orang ngadu domba. Kita ingin membangun cinta. Cinta ada di dalam hati. Maka sebabnya dulu dong, sebabnya hilang cinta di antara kita harus kita ambil. Apa sih yang menjadikan sebab kita bermusuhan? Hindari ini tolong. Sebab bermusuhan kita itu adalah biasanya karena kita dengar omongan kejelekan seseorang atau adu domba. Maka langkah pertama Ibu agar selamat hidup kita, tolong lakukan yang pertama. Anda jangan biasa pengen tahu kekurangannya orang atau kesalahannya orang. Ada orang punya hobi pengen lihat kejelekan orang, naudzubillah. Pengen tahu kejelekan orang, pengen penasaran dong, pengen tahu. Sampai kalau seandainya dia duduk begini nih, temennya itu buka HP di sampingnya, dia ngelirik tak sudah paham, sudah tahu isinya, ngelirik. Padahal dia hadir pengajian nggak paham dia. Cuman urusan penyakit ini dia paham, langsung nyimpulkan, dia jelek. Oh dia kirim surat ini, ya. Itu bisa cerita panjang lebar kayak buku sudah. Ada memang orang seperti itu, pengennya cari kejelekan orang. Kalau ke rumahnya orang ada buku numpuk begitu, ada buku sejarah Nabi, ada buku ini. Yang dicari apa? Buku agenda. Kalau Anda model begitu tobat, kalau tidak Anda akan hancur pada akhirnya. Karena Anda punya hobi pengen tahu kejelekan orang. Jangan biasa pengen tahu kejelekan orang. Biasakan jangan pengen tahu kejelekan orang. Para kekasih Allah dulu paling sedih kalau diuji. Jadi kalau kita ditunjukkan oleh Allah melihat kekurangan, aib orang tua kita, aib guru kita, aib pasangan kita, itu musibah. Hukuman dari Allah kalau dibukakan mata kita untuk melihat kekurangan ini. Allah itu sitir, Allah itu maha penutup. Maka tutuplah aib orang lain. Maka Anda jangan biasa mencari aibnya orang, kesalahan orang. Pastikan ini jadikan kehidupan Anda. Kalau Anda jangan pengen tahu, Anda jangan pengen buka HP-nya orang. Ya Allah. Bahkan kami ingatkan, Anda pun tidak perlu buka HP istri Anda. Istri tidak perlu HP suami. Kenapa? Suamimu juga punya rahasia dengan adik perempuannya, dengan ibunya, ingin membahas masalah yang khusus. Mungkin nggak ada perlunya kita. Sebab HP hari ini seperti hati. Tapi nanti suamiku tidak, insya Allah. Jangan seudon begitu. Insya Allah suamimu soleh, istrimu soleha. Bukankah semua hadir ngaji? Kenapa kita menuduhkan duka yang jelek? Istrimu nggak di pengajian, suami. Tidak perlu kita bawa kepada keraguan-keraguan semacam itu. Ada orang penasaran, pengen tahu. Akhirnya penyakit, pengen tahu. Pengen tahu. Itu adalah kebusukan hati. Nggak boleh. Jadi Anda jangan punya kebiasaan mencari kejelekan orang. Sebab diancam oleh Rasulullah. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratah. Barang siapa yang senang mencari kejelekan orang, lihat Allah akan bongkar kejelekan dia. Wa yadhahu walau fi wasti baiti, dan Allah rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya sendiri. Orang yang biasa mencari kejelekan orang tiba-tiba tidak terhormat di rumahnya. Anak pun tidak menghargai dia, hati-hati. Ancaman semacam ini. Ini ancaman di dunia, lebih serem nanti di akhirat. Makanya ini adalah tahun politik yang berurusan dengan politik. Hei tim sukses, dengar suara ini. Dan kami suarakan penjuru Indonesia. Tolong kalimat ini dinukil. Tim sukses. Kalau Anda memilih salah satu calon, dengar kalimat ini. Biar tidak terjadi permusuhan. Kalimat sederhana, pegangin dan tulis, sebarkan. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan kau caci calon pilihan orang lain. Sampai di situ saja.
Kan enak hidup begitu. Ayo. Kalau memang calon pilihanmu punya program-program, tinggal kau sebutkan sepuas hatimu. Gak usah mencaci calon pilihan orang lain. Ada apa kau usil dengan calon lain? Memang calonmu malaikat, gak punya salah juga. Termasuk suami istri, hei hamba Allah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut sampai mati dia. Wahai suami, jangan kau sebut kekurangan istrimu sampai mati. Biarpun pakai bahasa sayang juga tidak enak. Contoh seorang suami nyebut istrinya, istriku ayang, pakai ayang. Iya abang sayang, yang ayang istriku sayang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Enak, kurang ajar itu. Istrinya tersinggung langsung balas, iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Ya kan? Tidak enak menyebut kejelekan seseorang. Nggak perlu. Anda sudah terima dengan halal, bismillah, ya sudah. Itu jatahmu. Indahnya dari surga. Saat cantik-cantiknya dirimu, ya umur 60 juga peot kan? 70 lebih lagi sama, laginya juga sama. Jalan saja sudah antara maju dan mundur sudah nggak terlalu bisa dibedakan kan? Anda semuanya begitu, maka jangan sombong juga. Baik. Jadi ini yang pertama, agar Anda tidak biasa ngomongin kejelekan orang. Ini yang selalu kami sampaikan, khususin hari ini. Kami sedih, wah, di grup, subhanallah. Anda punya grup pembangunan masjid, grup apa? Itu mula-mula baik-baik saja. Gara-gara pemilihan presiden, ada satu nyanjung, bos, ini berat, letak ini. Sampai saya ngatakan, oh ini ada iblis masuk, keluar iblis. Di sini jangan pakai nyaci maki orang, sudah selesai. Paham yuk? Sudah, kalau ini dipakai kan enak, kita berbeda pilihan bisa minum teh bersama. Cuman orang pengen ikuti iblis mau berantem. Itu yang biasa berantem di sana itu sebetulnya kalau Anda tahu di rumahnya juga berantem sama istrinya. Memang wataknya watak berantem itu. Ayo yang suka nyaci maki, itu pemilihan presiden, gubernur sama kayak kok caci maki. Gak usah jauh-jauh. Ini di rumahnya suka ribut itu sama istrinya itu. Kita tidak perlu itu ya. Baik, kita perlu belajar. Baik, waktu sudah malam. Kita lanjutkan sedikit. Jangan Anda pengen tahu kejelekan orang. Dulu para kekasih Allah itu hebatnya mereka. Di saat mereka mau keluar rumah, mereka sedekah. Setelah bersedekah minta, ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah kami mohon, tutuplah aib-aib kekurangan saudara-saudaraku dari mataku. Aku tidak ingin melihat. Apalagi itu orang tua kita, guru kita. Kalau mungkin Anda ingin terlintas, kalau mulai terlintas di pikiran Anda tentang kekurangan ibunda ayah Anda, tepis. Tidak. Saya tidak mau melihat itu, tidak. Kemudian selanjutnya, kalau Anda terlanjur melihat kekurangan orang lain, apa yang Anda lakukan? Ayo, ini loh, umat Nabi Muhammad, ini waktunya. Kalau Anda melihat tetangga, tahu-tahunya ada tetangga tidak sholat, tetangga bahkan riba, tetangga berjudi, tetangga mohon maaf melakukan zina. Anda mendengar berita semacam itu, apa yang harus Anda lakukan, hei hamba Allah? Ada yang berkata amar ma'ruf nahi mungkar, hei entar dulu. Itu bab nanti. Amar ma'ruf nahi mungkar urusan membenahi dia, akan tapi sekarang benahi dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu di saat kau mendengar tetanggamu melakukan dosa? Apakah Anda pernah sedih? Atau Anda malah sombong? Coba seperti habis begini nih. Habis menghadiri pengajian mungkin sampai nangis-nangis lalu pulang keluar. Biasanya dia kalau di Jawa sana kan ada namanya alun-alun, stasiun itu. Di saat ada mobil lewat itu ada perempuan mohon maaf yang diuji oleh Allah dengan baju setengah badan, kemudian menyetop, mohon maaf dia mengajak melakukan kehinaan. Kan ada perempuan semacam itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Coba di saat kita baru pengajian, baru nangis-nangis, melihat perempuan semacam itu, apa yang ada di hati Anda coba? Mungkin ada yang berkata, astagfirullahaladzim, malu-malu ya Allah, astagfirullah. Siapa di antara kita? Ayo. Di saat melihat perempuan seperti itu, kemudian dia menundukkan wajahnya ke bumi. Kemudian dia menitikkan air mata. Kemudian mengangkat tangan, ya Allah itu saudaraku ya Allah. Dalam kehinaan ya Allah kami mohon berikan hidayah. Ayo siapa seperti itu? Kita sering sombong, lihat tetangganya zina langsung sak kampung diceritakan. Bahkan mungkin karena jeleknya hati, lihat katanya ahli tahajud, ahli ibadah. Ceritanya seorang ibu ahli tahajud, Bu. Mungkin dihafal Quran juga. Sama suaminya kompak betul pengajian tahajudan. Di tengah malam jam 3 lagi tahajudan berdua. Sama suaminya mau sahur dia.
Rupanya di saat tahajudan begitu setelah assalamualaikum ada suara motor di samping rumahnya. Dan motor itu tiba-tiba berhenti. Lalu dia mencoba gordennya, dilihat begitu. Ternyata tetangganya anak gadis yang umur 23 tahun yang belum nikah-nikah itu ternyata diantarkan oleh seorang laki-laki. Diantarkan seorang lagi jam 3 malam. Apa kata ustazah yang ahli ibadah tadi? Setelah ditutup gorden, apa bu? Tetangga. Kenapa? Itu loh anak tetangga si itu. Kenapa sih itu? Astagfirullah, jam begini diantarkan laki-laki, ngapain jam begini pak? Suaminya dengar berita itu apa katanya? Oh, subhanallah, sama. Ibunya dulu juga gitu. Ibunya dibawa, gunjingnya tidak gira-gira. Anaknya digunjing, ibunya innalillah. Habis tahajudan, itu modelnya ahli ibadah yang tertipu. Anda tidak boleh begitu. Kalau Anda melihat kejadian itu, Anda menangis. Tidak perlu Anda cerita ke siapapun. Kalau Anda misalnya ada orang curhat kepada Anda, karena kebodohannya mengatakan ibu saya kepleset zina, saya kena haram, Anda saja yang tahu. Tidak boleh Anda cerita ke siapapun. Ada orang curhat ke saya tidak akan cerita ke istri saya mati. Itu amanat. Kalau Anda melihat kekurangan orang, hendaknya Anda bisa menangis. Kita bermasalah mati hati melihat kena musibah, kita tenang saja. Hari ini Palestina semacam ini coba. Ada orang bercerita bagaimana Buya tentang Palestina begini-begini. Kami akan menjawab sederhana. Sebelum Anda bertanya, saya pengen tahu Anda pernah menangis, sedih di saat mendengar berita ini atau belum? Anda telah mentransfer uang untuk donasi itu atau belum? Jangan banyak ngomong Anda ini. Anda akan bicara perang jihad, jihad nggak boleh, kita keluar ada aturannya di sini. Tapi mana hati Anda? Jangan banyak ngomong. Kita perlu hati loh ibu ya, hati ini loh. Wah Palestina, Allahu Akbar. 1.000 rupiah aja nggak keluar dia. Doanya lupa. Ini model apa begitu? Kita perlu hati. Coba kalau Anda dengar berita Palestina, Anda tidak akan kuat. Mungkin setiap malam Anda menangis. Waktu setiap sholat Anda kunut nazilah bisa saja. Malamnya Anda menangis minta mohon kepada Allah. Dan pasti Anda akan mengisikan rezeki Anda. Anda sebanyak ngomong. Termasuk di saat melihat saudara kita, tetangga kita bermaksiat. Hati-hati, jangan bicarakan orang bermaksiat. Menggunjing orang berdosa itu dosa. Gak boleh. Maka tolonglah jaga lisan Anda. Kalau Anda terlanjur melihat, Anda minta kepada Allah. Ya Allah, aku telah melihat aib saudaraku. Jadikan aku lupa ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Kemudian panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada orang-orang semacam itu. Kami tambah lagi sebagai pungkasan dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kami tambahkan, pastikan Anda bisa mendoakan doa kebaikan orang-orang yang bermasalah kepada Anda, orang yang mengganggu Anda, orang yang memfitnah Anda, orang yang menggunjing Anda. Yang menggunjing Anda adalah umat Nabi Muhammad. Jangan Anda dendam dia. Oh dia nyaci maki saya, dia umat Nabi Muhammad. Sudah pastikan Anda berlatih untuk memaafkan. Kami berpikir kalau saya tidak maafkan saya rugi, saya tidak akan jadi pahala. Kalau ada orang berbuat salah, urusan pribadi ya, bukan urusan Allah ya. Orang mencaci saya, orang menfitnah saya, orang menggunjing saya. Kalau tidak saya maafkan hari ini, gak akan jadi pahala. Agar saya maafkan. Yang mencaci saya, mengganggu saya, yang dulu dan akan datang saya maafkan. Saya tidak dengan berlebihan. Saya menuntut hak saya, iya menuntut, tapi tidak usah pakai marah, nggak usah pakai dendam, akan tapi dengan panjatan doa. Mungkin kita akan ke mahkamah nuntut karena adik kita mengambil hak kita, tapi malam harinya sudah kita berdoa, ya Allah berikan kesadaran pada adikku, jaga adikku ya Allah, jangan sampai dia terjerumus dalam neraka. Ya Allah anak-anak adikku ya Allah, keluarganya ya Allah. Kita tidak benci waktu menuntut. Itulah umat Nabi Muhammad. Gak ada perlunya kita mendendam pada siapapun ya Allah. Ini pembahasan khusus insya Allah jika ada pertemuan lagi, karena sepertinya akan banyak pertemuan. Kami ada kerinduan untuk buat pondok di Tanjung Pinang. Dan kami ajak semuanya bergabung. Tapi dengan catatan, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru atau ustadz, jangan memutus hubungan dengan ustadz tersebut lalu bergabung dengan kami. Berarti Anda mengkhianat. Saya pun bakal dikhianati. Tapi yang kami inginkan adalah
Yang sudah punya ikatan dengan guru, karena kami datang Anda semakin kuat dengan guru Anda, sambungkan saya dengan guru Anda, baru bonusnya Anda membantu program pondok pesantren yang kami rencanakan. Ini yang kami rindukan. Nah, kalau saya tidak rebutan donatur, tidak. Saya hanya mencari hamba-hamba yang mungkin hari ini ada orang kaya raya, belum punya ikatan guru, ayo kita ke surga. Membangun rumah yang menjadikan sebab Anda kaya raya. Anda nanti akan mati, ternyata itu akan mengalir pahala untuk Anda. Jangan sampai Anda menjadi orang kaya di dunia, setelah meninggal dunia Anda menjadi orang paling miskin. Saya tidak rela. Hei orang kaya yang ada di sini, saya pengen Anda meninggal pun kaya raya nanti. Adapun Anda yang belum kaya, semoga banyak rezeki. Amin. Kami rindu untuk buat pondok pesantren. Al-Bahjah ada di mana-mana. Di Batam sudah ada. Bahkan di Batam ada stasiun radio, cuman belum nyampe ke sini. Kami rindu juga ada stasiun radio di sini. Di Pekanbaru juga ada Al-Bahjah. Kalau pergi ke mana? Pontianak juga ada Al-Bahjah. Kalau pergi ke lompat lagi Terengganu sana Malaysia juga ada Al-Bahjah. Bogor, Cianjur, Bandung ya ada semuanya. Al-Bahjah, 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 Al-Bahjah. Setelah itu apa? Tanjung Pinang. Dan kami minta Anda bisa mendukung, tapi dengan catatan. Ingat, guru-guru Anda jangan Anda tinggalkan. Apalagi yang di tetangga Anda ada madrasah diniyah, hidupkan kembali itu madrasah diniyah. Dan ingat, pegangi kiai Anda. Ini nasihat ini terakhir sebelum saya tutup. Tanya jawab ada hari ini. Baik, sebelumnya kami ingatkan, tolong Anda jangan rendahkan ustadz kampung Anda. Anda bisa mendatangi majelis ini, kami yakin karena hebatnya kiai Anda. Ada orang tua hati-hati, makanya tadi kalau sebuah majelis sering didatangi ustadz terkenal itu biasanya jadi musibah. Akhirnya jamaah yang rendahkan kiai kampungnya, ustadz kampungnya, itu musibah itu. Jangan biasakan sebuah masjid dengan ustadz terkenal, itu bahaya. Tapi biarkan dengan ustadz yang soleh di kampungnya. Itu kiai kampung Anda. Kalau saya di Blitar, Jawa Timur, kiai kampung itu ikhlasnya luar biasa. Nggak dikasih gaji, dikasih sabun. Itu kalau musim panen sambil kerja dia. Habis kerja buru-buru ngajar. Sebelum ngajar mandi dulu, nggak punya sabun cair, ada sabun pelok, sabun batu apa? Batangan begitu. Saking buru-burunya itu nggak bersih, di kupingnya ada putih. Ayo. Dia tidak dikasih duit loh ya. Yang ngajari saya Allahu Akbar kabiru alhamdulillah katsira. Makanya kami juga menyeru kepada warga Tanjung Pinang ini, hidupkan kembali madrasah pengajian di surau-surau itu. Hormati kiai-kiai itu. Jangan Anda bisa menghormati orang yang dari jauh, tapi Anda tidak menghormati mereka, Anda tidak akan beruntung. Coba jujur. Anda kenal kami saat ini. Mungkin sudah kenal sebelumnya. Kami tanya, kalau mbah Anda meninggal siapa yang ngurusi? Saya atau kiai kampung? Kalau selesai. Maka jangan sampai remehkan mereka. Mereka hidupnya luar biasa. Makanya kadang-kadang orang gampang terkagum-kagum dengan orang yang wah terkenal. Akhirnya merasa terkenal, dipajang foto terkenal. Sama kiai kampung, bukan level saya, kiai kampung ya. Itu kesombongan, itu iblis. Di sini nggak ada iblis ya. Nggak ada iblis, mohon maaf. Kembalilah kepada ustazah di kampung, kiai di kampung yang ngajari wudhu dengan telaten. Jujur, di mana Anda kenal wudhu? Di kampus? No. Di pondok besar? Tidak. Di mana? Di surau. Itu yang harus kita kembalikan. Maka kami seru, hei orang kaya, hei pejabat pemerintah, hei semuanya, perhatikan mereka. Itu lebih gede daripada kampus-kampus yang Anda dirikan. Lihat, di kampus tidak ngajari sholat, tapi mereka ngajari sholat. Betul tidak ya? Makanya jangan gampang terkagum dengan ustaz-ustaz terkenal main foto nanti pajang rumahnya. Makanya saya tuh kadang-kadang curiga kalau ada orang minta foto. Jangan-jangan mau rendahkan kayak kampungnya ini gara-gara foto dengan saya ini. Makanya jangan foto lagi nanti. Mas enggak, itu hakikat saya rindu. Saya tidak bisa menjalankan tugas mereka. Kami tidak bisa menjalankan tugas mereka. Mereka telaten mandikan jenazah. Waduh Allah, lah kok mau direndahkan? Itu kan kelas saya beli sombong dengan kiai kampung. Apalagi mungkin secara akademi lebih. Mungkin seorang doktor ekonomi. Dokter ini pernah kan kiai kampung. Kiai pondok pesantren gak pernah kuliah di kampus. Anda sombong jadi iblis. Iblis. Saya menemukan di kampung orang tulus luar biasa. Mungkin secara ilmu tidak luas. Tapi pengamalannya dahsyat. Itu saja insya Allah. Nanti pertemuan yang akan datang. Kan ada pondok di sini nanti.
Insya Allah. Nanti ada kurikulum kita masih banyak Ibu. Rumah tangga belum kita beresin. Rumah tangga belum kita beresin. Pendidikan anak belum kita beresin. Ayo apa lagi ya? Urusan dengan harta nanti banyak. Insya Allah harus ada halakoh silsilah ya. Silsilah akan kita hadirkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hari ini kita menyelesaikan masalah apa? Kesombongan ya. Kesombongan yang ada di hati kita. Ayo kita pangkas. Kemudian jangan sampai ada dengki, benci di hati kita kepada seseorang ya. Kita ganti dengan panjatan doa. Nanti insya Allah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sebenarnya. Izin Buya, dari tadi, dari awal Buya memulai sampai saat ini hampir 5 kali lebih Buya mengatakan bahwa harap-harap pertemuan pada majelis ini sebagai asbab Buya dimudahkan oleh Allah masuk ke surganya. Amin kan Bu? Amin kan Pak? Amin. Semoga menjadi asbab kita juga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab ini singkat saja, langsung ke pertanyaan. Satu untuk dari rombongan laki-laki dan satu untuk perempuan. Kita ke laki-laki dulu, silakan. Baik, itu silakan yang pakai sorban, Pak, saudara kita di Palestina, silakan berdiri boleh dibantu tim. Ada mic. Sepertinya saudara kami itu. Cukup. Izin ibu-ibu persiapkan diri. Kami lihat nanti siapa dulu yang tunjuk tangan itu yang kami tunjuk. Apa? Silakan kepada penanya untuk memperkenalkan nama dan langsung ke intinya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri, izin berdiri, nggak apa-apa. Izin, silakan. Sebelumnya terima kasih guru kami, yai kami sudah hadir di Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini menjadi seperti daya untuk kita semua. Buya, mohon maaf sebelumnya pertanyaan kami di luar tadi tentang sombong diri sendiri. Tapi ini penting karena menurut saya kami hampir bersentuhan setiap hari dan hubungannya dengan manusia ini begitu padat. Jadi terkait muamalah Buya. Pertanyaannya singkat, seringkali dijumpai di lapangan bagi rekan-rekan kami atau saudara kami sebagai pengusaha atau supplier dimintai fee dari perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga pengusaha ini memutuskan untuk menghindari fee tadi dengan membuat kebijakan ada biaya yang memang dikhususkan perusahaannya sebagai biaya marketing. Biaya yang dikhususkan di perusahaannya sebagai biaya marketing. Kalau seandainya biaya ini dikeluarkan atau dia mendapat kerjasama dengan instansi atau perusahaan, maka biaya ini dikeluarkan. Karena menghindari tadi ya, sering dimintai atau ditawari dengan biaya-biaya oleh perusahaan yang dapat kerjasama. Afwan, saudaraku, mohon maaf. Namanya dari siapa boleh dikenalkan ke Buya? Saya Muhammad Arifin. Buya Muhammad Arifin. Intinya silakan Muhammad Arifin. Intinya apakah boleh seperti itu? Kalau tidak ngasih fee terus apa yang terjadi? Jangan ngasih fee, ngapain ngasih fee? Pejabat pemerintah sudah dapat gaji kok. Kalau nggak ngasih fee kenapa? Apa misalnya kalau nggak ngasih fee apa akibatnya? Kalau tidak ngasih fee, di dalam umumnya terjadi mereka tidak mau. Siapa yang tidak mau?
instansi atau perusahaannya. Nggak mau ngapain? Nggak, instansi pemerintah nggak mau ngapain? Tidak mau bekerja sama. Baik. Itu pertanyaan mirip dengan sebelumnya. Saya akan daftar pegawai negeri harus nyogok, bayar duit. Kalau nggak bayar duit nggak boleh jadi pegawai negeri. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jawabannya adalah mungkin Anda akan menghubungkan dengan masalah menyogok. Menyogok itu adalah Anda membayar sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda, itu menyogok. Jadi Anda tidak berhak, cuma untuk bisa mendapatkannya Anda bayar, kemudian Anda mendapatkan, maka itu nyogok. Maka rasi wal murtashi finnar, yang memberi dan yang menerima sama-sama di neraka. Cuman kalau misalnya saya punya gelar sarjana yang saya berhak untuk mengajar jadi pegawai negeri. Misalnya, saya berhak, cuman ini tatanannya ini ruwet. Kalau tidak membayar, nggak ada yang bisa. Maka di saat Anda memberinya, itu bukan nyogok karena Anda mengambil hak Anda. Akan tapi Anda membudayakan budaya jelek. Anda dosanya menjadikan budaya jelek. Sehingga nanti orang akan selalu membayar. Jadi dianya yang salah, yang minta salah. Kenapa? Orang tersebut meminta kepada Anda yang bukan haknya dia. Kenapa dia minta kepada Anda? Dia dosa, dia pungutan liar kepada Anda. Cuman Anda memberinya bukan digolongkan sebagai seorang penyogok karena apa? Anda punya hak, Anda punya ijazah, Anda punya ilmu, Anda bisa bekerja di tempat tersebut. Anda membayar hanya, Anda tidak disebut sebagai menyogok. Tapi dia yang menerima, memungut liar dari Anda, mengambil haknya orang lain tanpa ada alasan, tanpa dengan alasan yang benar. Maka yang meminta adalah dosa. Instansi itu yang salah. Lalu Anda dosa enggak? Anda dosa menjadikan dia senang begitu. Coba semua calon pegawai negeri kompak, ayo pasti tetap diangkat jadi pegawai negeri sebab mereka tetap membutuhkan. Jadi Anda punya dosa bukan nyogok dosanya, dosa budaya jelek. Maka kalau Anda perusahaan jelek, dosanya itu. Tapi jangan dianggap menyogok, harus dibedakan pembahasan fikih. Itu bukan nyogok tapi Anda membudayakan budaya jelek. Coba semua calon pegawai negeri, ini seandainya loh ini bukan beneran ya. Seandainya calon pegawai negeri semuanya kompak tidak bayar, ada enggak diangkat jadi pegawai negeri? Tetap diangkat. Kenapa? Memang negara membutuhkan. Kalau Anda membayar, ini Anda ngajarin dia nggak benar, keenaan nanti. Ini tahun depan begitu lagi, sampai ke belakangnya diminta. Tapi ini bukan bahasanya, bukan bahasa nyogok, sebab definisi nyogok sangat jelas. Tapi tetap haram, tetap dosa. Tapi dosanya dengan istilah nyogok. Kita ingin menjelaskan pembahasan hukum ya. Ini bukan disebut sebagai nyogok, sebab nyogok itu jelas. Bukan hak saya ambil. Ya kan? Bahkan ada yang saya membayar tapi hak saya nggak dosa. Contoh. Barang saya diambil seseorang dengan jahat. Barang saya, sepeda saya diambil. Kemudian tak tanya apa, setelah diambil nggak boleh saya ambil lagi. Katanya Pak, kecuali kau bayar. Nah, berarti saya harus membayar kepada orang tersebut untuk mengambil sepeda saya. Saya nggak dosa, karena saya dipaksa begitu. Dia yang kurang ajar. Dia yang dosa. Tapi kalau urusan dengan instansi, ini oke, sepakat. Nah ini sini. Jadi Anda dosanya membudayakan budaya jelek, dosanya dia adalah mengambil bukan haknya. Itu agak benar. Biarpun bahasanya halus, tahu diri aja lah. Saya nggak pakai songkok-songkokan, tahu diri aja lah. Ini kan serem juga, tahu diri nih. Masya Allah. Apalagi giliran nggak ngasih, apa? Karena uang receh. Sampai suatu kita ada satu pengusaha dibilang uang receh katanya sama orang. Saya ngasih Bu ya sedikit, bilang uang receh. Apaan tuh? Ini insya Allah. Tapi pejabat di sini ahli surga semuanya. Jangan khawatir ya. Kalau pejabat ngaji mah aman-aman saja insya Allah. Dan jangan suudon juga dengan pejabat ya. Jadi pengusaha yang benar, jadi pejabat yang benar, ahli surga semuanya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Jazakallah khair. Saudara kami Muhammad Arifin, cukup ya. Izin Bapak Ibu maaf karena Buya dari pagi di kegiatan sampai sekarang. Singkat padat langsung pada pertanyaan. Baik, silakan. Silakan itu pertama yang tadi. Silakan berdiri. Yuk, boleh dibantu. Belakang. Oh, maaf. Kita bereskan ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Buya, nama saya Adila Rizky Rayana. Mungkin langsung saja Buya, saya seorang anak pertama perempuan yang mempunyai adik perempuan. Baru-baru ini saya mengetahui ternyata adik saya telah terkena pergaulan bebas. Saat ini ia tinggal satu kos dengan saya dan sedang berkuliah. Pertanyaan saya, bagaimana cara menasihati yang tepat Buya untuk adik saya, mengingat ia sangat sensitif dan susah menerima nasihat. Syukur Buya, semoga Buya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu yang para hadirin, itu bukan adiknya, dia baca surat. Itu bukan adiknya. Jadi, mohon maaf ke depan kalau bertanya jangan membawa siapapun, saudara, adik, ini sama. Kita bongkar aibnya orang nggak boleh. Cuman dia baca suratnya orang, bukan adiknya ya. Nah, Isyil baca suratnya orang, nggak boleh ya. Jadi lupa. Jadi ada rambu-rambu. Kalau Anda ingin bertanya jangan bicara Buya suami saya, Buya istri saya nggak boleh, Buya ibu saya nggak boleh, Buya adik saya juga tidak boleh. Karena itu namanya bagian hati sedih, hati tidak senang, hati benci nanti. Ya, cuman yang dibaca itu adalah dia baca surat. Kalau seandainya betul adiknya, mohon ya hati-hati, ini babnya tidak boleh ngomongin kekurangannya orang. Anggap saja adiknya dia, tapi wahai adik, saya akan ngomong kepada adiknya, karena kami yakin adiknya bakal dengar suara ini. Adik yang solehah, kakakmu maksudnya bertanya ini baik, bukan untuk merendahkan kamu, tapi saking cintanya kepadamu, dengar ini. Kamu tidak usah marah ya adik ya, kamu tidak usah marah dengar ini. Karena kalau sudah ditanyakan di Buya akan dengar kemana-mana, ke penjuru. Adiknya akan dengar juga. Dan kami sampaikan pada adik tercinta, kakakmu sayang kepadamu sampai dia bertanya, cuman kakakmu sudah bingung gimana cara menyelesaikan urusanmu. Maka aku seru kepadamu adik yang solehah, ayo dengar kakakmu, dekatlah dengan kakakmu, bangun kemuliaan, hati-hati dalam bergaul ya nak ya. Adik yang solehah, jangan terus dengan cara hidup yang tidak baik. Kamu punya masa depan yang panjang, kamu harus punya keluarga yang indah, punya suami yang soleh, punya anak yang membanggakan kamu nanti. Harus begitu. Jangan sampai anakmu merendahkan kamu karena ulahmu hari ini tidak baik. Untuk adik seperti itu. Dengar ya, adik yang solehah, jangan marah ke kakakmu ya. Kakakmu maksudnya baik, cuman kakakmu bingung caranya gimana. Kemudian buat kakak, ketahuilah, jika ada orang yang sudah telanjur dalam kesalahan, maka tentu ini loh ya. Jisa ini kaidah umum suami atau siapapun. Kalau kita ingin meluruskan, membenarkan, mengajak kepada kebaikan, paling tidak dengan dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kalau Anda melihat kesalahan, bukan serta-merta Anda harus mengingatkan saat itu. Maksudnya apa? Anda pilih waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Waktu yang tepat. Anda harus mencari waktu yang tepat. Mungkin tidak tahu kapan waktunya. Jangan langsung. Anda harus mengira-ngira adik ini siap atau belum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Sebab mungkin faktor kedekatan kakak, adik, ibu, anak, saudara, suami, istri. Kadang suami istri nggak gampang loh ya. Faktor kedekatan ini kadang menjadikan susah mengingatkan. Maka yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Lalu dengan siapa? Anda bisa mencari orang yang bakal didengar oleh dia. Atau mohon maaf, Anda bisa mengirim surat cinta yang indah kepada adikmu. Atau Anda kepada suamimu ya. Mungkin istri mengingatin suami, tapi jangan langsung, abang yang begitu, nak bener bang, neraka bang. Nggak begitu, serem dia. Akan tapi mungkin kalau Anda mengingatkan, Anda mungkin kalau dengan lisan Anda nggak mampu, Anda tulis surat cinta, wahai suamiku tercinta, wahai galbi, wahai hatiku, wahai kehidupanku, wahai kebahagiaanku, wah cinta, panjang sudah tergambar love lama panjang sampai 2 lembar baru ngomong abang, mohon maaf saya mau ngomong abang, tapi mohon maaf abang kalau abang bakal marah, stop, jangan dibaca, stop. Nanti yang indah dong suratnya terakhir bang, saya ragu. Nah ini Anda intip dari atas loteng tadi, pasti lihat suami Anda senyum nanti. Ternyata ujung-ujung abang, tolong dong abang, kalau abang kerja, mohon maaf
Abang jangan begitu bang, mohon maaf bang kalau ini saya salah lihat, tolong bang ya, maafin saya cinta abang, pengen surga dunia, pengen indah dunia akhirat, pengen di surga sama abang, itu jangan ngomongnya kasar-kasar. Nih, kalau tidak bisa buat surat cinta saya buatin bu nanti bu. Yang punya masalah sama suami, sama suami pun juga demikian, sama adik kakak dengan adik, Anda bisa membuat satu kalimat yang indah, adikku tercinta dan sebagainya, yang mungkin kalau dia membacanya senang. Jangan kadang sebagian kita itu mengingatkan orang tua, kamu tuh bertindak ini kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah, wah ntar dulu dong, dia belum siap untuk itu. Makanya cara itu penting, ya seperti itu. Anda mengingatkan siapapun seperti itu. Kadang halus loh. Ada seorang suami mengatakan, Buya suami saya susah sholat. Terus Anda suruh sholat, iya, ya nggak mau dong. Orang nggak mau sholat, nggak senang sholat, kok suruh sholat. Terus gimana caranya? Ya jangan suruh sholat. Terus Anda sering pengajian dah bu? Sering bu ya saya ngaji terus. Ya suruh nganterin pengajian aja. Kok gitu? Sudah pokoknya suruh nganterin pengajian. Terus 5 kali deh nganterin pengajian. Terus yang keenam, abang kalau nganterin nggak usah pulang bang, tunggu di sini aja bang, depan sana dia, depan. Nah, sudah ke 7 kali terus gimana? Bilanglah bang daripada depan kena angin masuk atau ke dalam bang. Setelah dia masuk, pesan Ustaz. Di sini suami saya nggak sholat. Nah, Ustaznya ngomong halus, sholat keutamaan sholat gitu. Jangan langsung abang nggak sholat neraka, imam gombal ya, berantem. Ada cara menyampaikan yang indah sampai dia tidak tersinggung. Jangan disinggung perasaannya, tapi sentuh hatinya, ambil hatinya, maka dia akan mendengar. Ya seperti itu. Ini berlaku pada siapanya. Maka kami ingin memudahkan, mengingatkan yang baik. Nah, maka itu kan pendidikan Allah pada Rasulullah. Bil hikmati dulu dong. Wal mau'izatul hasanah pun nomor 2. Mau'izah ngomong yang hikmah itu Anda cakep. Kalau dokter itu tepat dosis. Ngomong tuh pas. Itu hikmah. Baru mau'izah hasanah tuh urutan berikutnya. Wajadilu millati hasan ribut tuh. Ribut terus dikit-dikit ribut. Apalagi ibu yang habis pengajian langsung, "Bang, astagfirullah, Bapak ini suami apa ini? Ya Allah, neraka imam saya." Nggak boleh begitu, Bu. Jangan begitu. Ada seorang suami pun kadang-kadang perlu begitu. Karas nggak boleh. Indah hikmah. Ya, insya Allah hikmah. Salam buat adik tercinta. Suruh ketemu Buya nanti. Nanti saya kasih tahu nantinya. Saya kalau kasih tahu nggak marah, nggak kok. Insya Allah. Baik ya. Itu saja. Ada yang lain? Alhamdulillah cukup ya Pak, Bu, saudaraku sekalian, kalau Allah yang cintai. Izin Buya, sepertinya kapal kita keberangkatan pada malam hari ini sudah sampai. Izin Buya, mungkin ada informasi penting. Baik. Ditutup dengan doa. Ada pesantren Al-Bahjah di Batam, kita ada SMP di Batam. Memang kuota sangat terbatas, tapi ya semoga kami ingin membangun nanti insya Allah di Tanjung Pinang. Tentunya sekarang belum. Besok baru dibahas. Bagi yang ingin atau punya minat, besok untuk diskusi, ingin jadi orang kaya di akhirat insya Allah. Al-Bahjah nanti biasanya adalah, kalau bangun itu adalah, Al-Bahjah itu ibu pesantren, mohon maaf dari Pak OPJ Wali Kota dan sebagainya. Pesantren Al-Bahjah itu tidak usah Anda bingung-bingung mencari dana pemerintah. Biar tahu saja, karena Al-Bahjah tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Tidak ada dana bos juga. Jadi supaya nanti khawatir semuanya pengen kenalkan ke Pak Gubernur, nanti ada bantuan dan sebagainya, ke ini dan sebagainya. Wah, tatonya apa? Malah nggak enak. Nanti kita nolaknya tidak enak, nggak ada. Cuman kami pengen dari kocek Anda, wahai Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak orang kaya, Pak RT, saya pengen Anda yang selamat. Saya pengen dari kocek Anda. Kemudian manajemennya adalah diatur, keuangannya tidak. Kiai Al-Bahjah, kiainya tidak pernah megang duit. Saya nggak pernah megang uang. Uang pondok tidak ada. Uang pondok ada yang ngatur keuangan dan saya hanya mantu saja. Kalau seandainya di sini dia diatur, jadi nggak ada uang kocek masuk kocek saya, tidak ada. Kemudian ada bertanya kenapa sok punya, kan uang negara kan penting bisa digunakan untuk pondok pesantren. Kami sampaikan ke mereka, bukan uang negara haram, tidak. Cuman begini, negara tuh banyak hajatnya. Kalau kita tidak bisa membantu negara, paling tidak saya tidak terlalu merepoti negara, itu saja. Jadi jangan bingung nanti, ya. Tapi saya pengen kocek Anda, dan alhamdulillah pondok berdiri mana-mana. Hitungannya juga miliaran, tapi hamba Allah.
Ada suatu ketika pejabat, ya ada gubernur, bupati, Buya membantu gimana? Tidak boleh ada uang negara, kocek sendiri. Iya Buya, kocek sendiri. Ya silahkan kalau kocek mau sendiri. Yang pengen selamat kan Anda, kan gitu ya. Jadi kami sampaikan supaya nanti tidak salah alamat. Lalu ada orang lobby saya untuk dikenalkan dengan menteri. Kalau saya minum teh dengan menteri bicara kebaikan, oke. Tapi kalau minta dana jangan dong. Kan kita tidak nerima. Insya Allah seperti itu. Bismillah, Ibu yang di rumahnya ada gedung nganggur, saya kasih santri besok. Duitnya kebanyakan, Anda mati tidak akan dibawa kalau Anda tidak menampung dengan bangunan megah ini. Kalau perlu bangunan megah di Tanjung Pinang. Jangan khawatir, wah yang datang ahli surga nanti. Anda ini. Saya orang fakir dengan tenaganya. Jadi orang berjuang itu dengan 5. Pertama dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ide cemerlang. Yang terakhir paling hebat adalah dengan panjatan doa. Maka dalam permulaan pembangunan pondok pesantren ini, Anda kalau bisa berbantu dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, tolong semuanya berdoa setiap malam. Doakan semoga Allah mengirim siapa? Mengirim ahli surga. Yang enggak ahli surga susah. Mau bantu gagal, mau transfer diganggu istrinya. Abang jangan nih, karena bukan mau ngirim duit jatuh duitnya nggak nyampe. Tapi kalau ahli surga itu nggak nyampe. Sesulit apapun akan ngirim. Makanya kita minta, ya Allah kirimkan kepada kami ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Ahli surgamu. Maka yang bantu insya Allah ahli surga. Jadi ibu, bapak doain setiap malam. Ya Allah semoga datang kepada Buya di Tanjung Pinang ini ahli surgamu yang bisa diajak berjuang ya Allah. Ya Allah begitu saja. Tapi tetap dengan catatan tadi apa? Yang punya ikatan dengan guru tidak boleh mutus dengan gurunya. Baik. Adapun SMP di Al-Bahjah Batam sudah dibuka pendaftarannya. SMP Al-Bahjah, SMP Al-Zainiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Bahjah. Pendaftarannya adalah sudah dimulai sekarang. Gelombang pertamanya 8 Jumatil Akhir atau 2 Oktober atau 17 Rabiul Awal atau 2 Oktober. Sampai dengan 21 Desember. Pengetesannya untuk putrinya 14 Jumatil Akhir atau 27 Desember. Untuk putranya adalah 15 Jumatil Akhir atau 29 Desember. Gelombang keduanya ada juga nanti 14 Jumatil Akhir, 27 Desember gelombang kedua. Kemudian pengetesannya adalah Syawal nanti, 5 Maret sampai 6 Maret putrinya. Insya Allah SMP, ada SMP di Pekanbaru, ada SMP di Tangerang, ada SMP di Bogor, ada SMP di Cianjur, ada SMP di Tulungagung, ada SMP di Kuningan, ada SMP di Blitar, tinggal pilih mana mau suka hati. Jadi saya pengen jauh-jauh di Blitar, ada di sana. Banyak Al-Bahjah insya Allah. Yang penting sambung hati semuanya. Kemudian untuk teleponnya 0811 775 0406 0406. Baik, insya Allah. Tabligh akbar hari ini di sini. Besok khutbah Jumat. Besok khutbah Jumatnya penyengat. Penyengat. Insya Allah. Ini saja. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa. Insya Allah ketemu lagi. Salam takdim untuk keluarga. Salam takdim untuk keluarga semuanya. Ya. Semoga semuanya jadi ahli surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah seperti Engkau pertemukan kami saat ini. Kami ingin kelak bertemu di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang zalim pada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami, ada orang prasangka buruk kepada kami. Kami mohon jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia, ampuni dia. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat jahat kepada kami. Tidak ya Allah, kami memaafkan dia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami para tetangga-tetangga masjid ini ada hamba-Mu yang tidak melakukan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli salat. Jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Ya Allah,
siapapun ya Allah yang ada di tempat ini, di luar masjid sana ya Allah, yang jualan, sopir-sopir angkot, sopir-sopir itu ya Allah, yang para tetangga-tetangga, jadikan mereka semua ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan entaskan dari kubang kehinaan riba itu ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam kehinaan, jangan terus biarkan kami terus dalam kubang kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina yang hina di diri dan keluarga dan anak keturunan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan zina itu ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepadanya. Bencikan kepada zina, berikan kesadaran, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat dengan pengampunan-Mu sehingga tidak Kau hukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan kami mohon urusan syahwat kami, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Yang belum menikah, yang sudah menikah, kami mohon ya Allah, cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka para suami istri, saya indah di dunia hingga kelak di surga dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, kami mohon jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan segala kebaikan siapapun yang telah berjuang di masjid ini, yang mewakafkan, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya ya Allah, yang menghadiri tempat ini ya Allah. Berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, Kau Maha tahu kami punya hajat mulia di tempat ini, di kota ini ya Allah. Kami ingin menghadirkan ya Allah taman surga kekasih-Mu Nabi Muhammad, tempat untuk menuntut ilmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan urusan ini. Kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, ikutkan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin ya Allah, yang tulus jujur ya Allah, yang tulus jujur dan adil ya Allah, yang mencintai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, ayahanda kami, ibunda kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, dan sampaikan segala kebaikan yang terjadi hari ini kepadanya ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga anak-anak kami ya Allah, muliakan anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah, menghantarkan anak kami kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak kami anak yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang tidak Kau karuniai anak ya Allah, yang belum Kau karuniai anak, berikan kepada mereka anak, yang memang sudah tidak Kau beri anak ya Allah, jangan sampai mereka tidak bahagia, berikan kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun. Kami takut kepadamu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun. Kami mohon berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman,
iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.